Warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa duduk nih? Berdiri boleh, duduk boleh. Kalau saya berdiri jadi, duduk juga oke. Kan duduk dulu dah ya. Bu, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah kan ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Kita salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum semua, belum kompak. Pantunnya udah diborong yang Bu Haji Indah kemarin, jadi habisan pantun kita. Tapi saya di sini ada anak saya jago pantun, Situn ya. Bukan punya bukunya khusus, udah masuk kategori Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Ibunda Hajah Silpi Indriani SE, Direktur Khalifah Asia Tour and Travel. Juga yang kami hormati Ibunda Hajah Salma Hasan, Pimpinan Travel Grand Zamzam. Juga yang kami hormati Ananda Rosaliana Salat SKM. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan pagi ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah, hari ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini, Hotel Aston ya, dalam rangka sama-sama kita manasikul umrah, persiapan manasik untuk melaksanakan ibadah umrah. Selawat diiringi salam yang sempurna senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan junjungan besar kita, pemimpin besar kita dunia dan akhirat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diakui sebagai umatnya, dengan harapan semoga kita akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kepada pengatur acara yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Saya mulai dari mana dulu ya? Saya belum tahu jadwal sebelumnya seperti apa. Yang saya tahu informasi kemarin dari
kita naik pesawat sampai di Jeddah, dari Jeddah ke Mekah langsung bikin umroh. Entoh ternyata sekarang Berubah. kita ke Madinah. Alhamdulillah. Ke Madinah dulu, ngapain kita ke Madinah? Di sana tidak ada hubungan dengan ibadah umroh. Kita di sana ziarah ke makam makbarah paduka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, supaya ingatannya di memorinya terekam apa yang saya sampaikan, saya cerita Madinah dulu. Ya, belum bicara umrah. Jadi ke Madinah dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita nanti terbang, yang insya Allah terbangnya kita hari Jumat malam, Jumat pagi ya, jam 8 pagi kita dari rumah kita jam 8 pagi. Kemudian nanti kita sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta kita langsung terbang pesawat Saudi Arabia Airlines. Garuda. Garuda. Oh, Garuda. Baru tahu lagi. Garuda. Iya, belum baca, banyak kesibukan. Iya. Kita sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Diperhatikan tuh. Jam 8 pagi kita sudah ada di Suta, Soekarno-Hatta. Jadi Bapak bisa memperkirakan dari rumahnya jam berapa kalau berangkat? Ya, dari subuh. Iya. Kumpul di travel. Bu, yang travel Grand Zamzam, kumpul di travel Grand Zamzam ya. Semuanya Grand Zamzam. Tidak ada yang lain? Ya, ada. Oh, nggak ada. Ya, oh, di semua ya, alhamdulillah. Udah ada orang Grand Zamzam semua nih. Jam 8 pagi kita kumpul di Kak, gimana sih Bab? Berarti subuh kita sudah ada di travel Grand Zamzam. Jam 6. Iya, maksudnya subuhnya habis main subuh kan ke situ. Jam 6 kita pelepasan. 2 jam kemudian Bandara Soekarno-Hatta sampai. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu jam 6 lagi baik. Ingatin ya, atur ada anunya. Atau bisa sholat di travel. Ya. Bisa sholat di travel juga banget. Ya. Sholat subuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika kita sampai di Jeddah, ini yang paling penting. Di dua tanah haram Mekah dan Madinah, apa yang harus kita lakukan? Kita di situ sholat dulu ya, walaupun memang belum pakai ihram di situ. Kita sholat masuk dua tanah haram, kita sujud mohon ampun kepada Allah. Ya, sholat sunnah taubat. Kita mohon ya Allah, hamba-Mu yang penuh noda dan dosa datang untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kalau ada kekeliruan, kesalahan, ucapan, perbuatan yang kami lakukan selama ini, kami mohon ampun ya Allah. Sujud mohon ampun kepada Allah dengan harapan ketika kita nanti kesonoinya, mudah-mudahan diberikan lancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian sampailah kita Madinah. Informasi tadi aktual, tajam dan terpercaya. Insya Allah dengan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi Madinah dekat. Masjid Nabawi Madinah dekat hotelnya. Kalau di Madinah bisa-bisa kita di hotel aja bisa kelihatan itu kubah-kubah Masjid Nabawi Madinah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dan kita dari Jeddah ke Madinah pakaian masih bebas. Masih bebas pakaian kita yang seperti biasa ibu pakai dari rumah. Kenapa? Belum pakai ihram di situ. Masih bebas. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, kita naruh barang kita. Naruh perlengkapan kita yang kita bawa di hotel yang telah di booking oleh Travel Grand Zamzam dan Khalifah Asia di sana. Nah, setelah naruh barang-barang kita, baru kita nanti ada komando, ayo kita mulai ke Masjid Nabawi Madinah. Berangkatlah ke Masjid Nabawi Madinah.
Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, di Masjid Madinah di Nabawi kita ziarah ke makam makbarah paduka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan informasinya sekarang ini beda dengan tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu yang pernah pergi. Kenapa? Sekarang ada peraturan baru amat sangat ketat katanya. Pakai nusuk. Ya, nusuk ya, ada tanda masuk. Dan ini tanda masuk dari mana? Dari barcode yang ada di HP bapak-bapak. Barcode nusuk. Barcode nusuknya seperti udah pernah saya kasih informasi ya di grup ya. Barcode nusuk untuk masuk Raudhah. Di Masjid Nabawi itu ada Raudhah. Raudhah itu mabena hujrati wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan kamarku itu taman daripada taman surga. Di situ kita berdoa mohon kepada Allah. Di makam Rasul, karena itu taman surga, doa di Jawa. Karena di situ biasanya kita berdesakan orang, bukan hanya ratusan, ribuan antri. Kita persiapkan untuk doanya, jangan ikutin orang satu-satu. Ya udah, udah aja jamaah yang pernah ikut mendoakan saya di majlis saya, di tempat saya. Ya Rasulullah salam. Mudah-mudahan mereka pun juga bisa ziarah seperti apa yang kami lakukan pada hari ini. Tuh. Jangan lupa salam kami sampaikanlah kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah memberkahi yang belum berangkat, mudah-mudahan bisa nyusul nanti. Sholatullah salamullah Salatullah ala yasin habibillah tawassala bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil qadri ya Allah. Minum dulu. Salat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika masuk Raudhah sekarang ada peraturan baru, kita pakai barcode nusuk namanya. Nanti akan diajarkan caranya, ibu-ibu download. Yang ke satu, yang kedua, karena di HP di situ ada apa namanya, ada kuota. Kuota kita harus online, di sana bisa nyambung. Ini bukan di Indonesia, di negara lain ini. Supaya seharusnya sebaiknya Bapak beli apa namanya itu, paket kuota atau paket khusus yang kemarin disebar. Roaming. Nah, yang roaming ya. Tujuannya apa? Karena antara laki-laki dan perempuan terpisah. Di Madinah terpisah. Nah itu diharuskan beli punya masing-masing, karena setiap orang pakai HP ini sama penjaga di sana, disebutnya apa Bu Haji? Askar. Ya. Diperlihatkan barcode kita. Begitu diperlihatkan itu kayak kita ngetap tol lah. Dikeset, pintu terbuka, boleh masuk. Tapi lagi diusahakan ya, jadi tasrih. Kalau tasrih itu yang bawa rombongan, ketua kelompok. Iya. Doain ibu, iya ibu. Ya mudah-mudahan tidak pakai. Gaptek tuh nenek yang gaptek biar mudah. Doain ya, kita lagi Ini berusaha banyak nenek-nenek. biar bisa tasrih. Iya. Jadi satu jamaah itu misalkan 30 orang bisa berangkat semua, cuma satu yang bawa lembaga. Doain ya Bu ya. Amin, amin. Supaya tidak ada yang tertinggal. Mudah-mudahan. Informasi buat segera itu, kalau tidak terjadi begitu, informasi itu. Yang dirahmati Allah, Bapak Ibu. setelah kita di Madinah itu
kita sholat berjamaah di Masjid Nabawi Madinah. Dalam hadis, sholatu fi masjidi haja afdalu min alfin sholatin fi masiwah. Siapa orang yang sholat di Masjid Nabawi, maka dia akan diberi ganjaran sama dengan 1000 kali sholat di masjid-masjid yang lain. Ilal masjidil haram wa sholat di masjidil haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwah. Di Masjidil Haram 100.000. Makanya ketika kita ada di sana pakai ilmu aji mumpung ada di Nabawi Madinah, mumpung ada di tanah suci, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sholat di Masjid Nabawi Madinah pahalanya 100.000. 1000, kemudian Nabawi di Mekah Masjidil Haram 100.000. Ini kesempatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian selama di Madinah, di samping kita masuk ke Raudhah, kalau memang kita bisa lebih sering, malah bagus. Nanti kita juga ziarah. Kemana? Baki, di situ ada kuburan para sahabat Nabi, termasuk ada istri Nabi juga, itu orang tua Nabi juga ada. Ya, di Baki kita ziarah. Dari Baki kemana lagi? Besok kan masih ada hari berikutnya kita ziarah. Di sana banyak sekali tempat-tempat ziarah. Kemana lagi? Masjid Qiblatain. Jadi paling penting Masjid Qiblatain. Masjid Kuba. Qiblatain juga boleh, kita ziarah Masjid Qiblatain. Kemudian Masjid Khamsah kalau mau sempat. Masjid Safa, ada lagi banyak di Madinah sebenarnya. Nanti ke Jabal Uhud, kemudian Masjid Kuba. Ini yang paling penting saya mau ceritakan di Masjid Kuba. Masjid Kuba, kita dari rumah kena ada hadis begini, man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Kuba wa shalla rak'atain kana qa'id li umratin. Siapa orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dapat pahala seperti pahala umroh. 2 rakaat masuk dapat kategori pahala umroh. Ini luar biasa. Karena waktu itu unjuk rasa bukan hanya terjadi sekarang di Indonesia dan di berbagai-bagai negara. Dulu juga pernah ada. Ya Rasulullah, kata sahabat di Madinah, orang Mekah mah enak ya Rasul. Dia bisa melakukan umroh dari Tan'im, dari Jirana, dari Hudaybiyah. Itu tempat-tempat miqat, tempat mengambil umroh yang di Mekah. Kami orang Madinah ya Rasul. Kemudian Rasul, sholatlah 2 rakaat di Masjid Kuba, kau akan dapat pahala umrah. Hadisnya seperti tadi dengan catatan, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci dari rumahnya. Kalau di sana kita dalam pondokan kita, dari hotel kita, ketika kata komandan kita, siap, jarah, kita udah siap bersuci dan berwudu. Man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci dari rumahnya, di Solo, di sana dari tempat hotel kita. Summa ata Masjid Kuba, kemudian sampai di Masjid Kuba. Fasolat atain, kemudian sholat 2 rakaat karena qa'idul imratin, maka kamu dapat pahala 2 rakaat pahala umrah. Ini kesempatan bagi kita. Cuman jangan 2 rakaat, karena kemungkinan sampai di Masjid Kuba itu masih pagi. Kalau pagi bagaimana? Banyak sholat sunnah yang kita bisa lakukan. Begitu sampai kita sholat tahiyatul masjid. Habis sholat masjid 2 rakaat, sholat apa lagi? Duha bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa sampai 8. Habis sholat itu sholat apa lagi? Ayo, sholat tobat, sholat hajat, sholat apa lagi sunnah, mutlak pun juga boleh. Barangkali Bapak kalau mau rajin ke situ, manfaatkan kesempatan itu sebelum kita keluar. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Bapak bisa mendapat pahala umroh berkali-kali. Luar biasa. Inilah keuntungan kita umroh. Luar biasa. 2 rakaat sama dengan pahala umroh. 2 rakaat lagi, pahala umroh lagi. Kalau kita terus sholat, dapat pahala umroh berkali-kali.
luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Setelah dari Masjid Kuba, nanti kita ziarah ke Jabal Uhud di Madinah. Ini kita Madinah dulu, belum bicara umroh. Jabal Uhud itu tempat peperangan Uhud di Madinah, dan ada paman Rasul yang juga meninggal di situ, namanya Hamzah. Bahkan ketika belum lama ini kuburan itu terbongkar ya, karena kehujanan waktu itu. Kuburan Hamzah itu wanginya luar biasa, dan darah segarnya masih nampak sampai sekarang. Darah segarnya Sayyidina Hamzah masih seperti baru mati kemarin. Luar biasa. Padahal itu berapa ratus tahun dari sekarang. Saya suka merinding kalau ngeliat itu, Masya Allah. Kekuasaan Allah kalau Allah perlihatkan luar biasa. Orang-orang ahli surga. Padahal udah lama banget. Di situ kita ngapain? Ziarah Jabal Uhud. Nanti ada tata ziarahnya, ada caranya. Ibuku yang di buku kecil itu sudah ada. Tinggal dibaca doang. Yang ngerti, yang rajin baca. Yang malas baca ya nggak ngerti dah. Ya, iya emang itu. Karena ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro itu baca. Kita kadang-kadang orang ini biar dikasih buku juga, biar dikasih peraturan juga, jarang banyak membaca. Ada buku, lempar aja. Biasakan membaca sampai tuntas supaya tidak gagal paham. Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, di Madinah kita dapat waktu mungkin antara berapa di sini, berapa hari nih? Di Madinah berapa hari kita Bu Haji? 4 malam. Singkat banget kan? 4 malam kita di sana manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ziarah banyak. Nanti kita ke pasar Korma. Madinah itu luar biasa, paling terkenal itu. Kebun korma. Iya, bisa beli korma dekat Masjid Bilal bin Rabah. Nah, karena di Masjid Nabawi Madinah itu, Bu, waktu saya berangkat haji tahun 98, itu dari Masjid Nabawi itu, dari makam Rasul keluar yang ada kubah hijau yang udah pernah ya. Ada kubah hijaunya itu ke ujung sebelah. Nah, mana kalau di sini ya? Nggak bayang ya. Itu ada Masjid Al-Qomamah, ada Masjid Umar, ada Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali. Nah, di situ kita nih berkunjung, kita ziarah, kita lihat. Mau sempat sholat sunnah silakan. Kalau sekarang udah nyambung dengan Masjid Nabawi Madinah, udah nyambung sekarang. Karena ketika umrah tahun 2011, kemudian kemarin lagi 2019 ya, saya habis lihat, waduh semakin perbaharuan terus Madinah. Dulu pelataran Masjid Nabawi masih biasa-biasa aja. Kita masih kepanas, tapi sekarang pelataran Masjid Nabawi sampai ke tepian masjid itu yang saya sebutkan tadi, ya, Masjid Al-Qomamah itu sudah ada payung-payung yang bisa terbuka sendiri. Jadi nyambung terus, luas sekali sekarang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita beralih, kita anggap 4 hari waktu di Madinah sudah selesai. Kita bergegas-gegas untuk berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Disinilah kita akan melakukan ibadah umrah. Ibu yang dirahmati Allah, dari mana dimulai? Nanti dari Masjid Nabawi Madinah, dari hotel kita. Ketika nanti komandan kita bilang, ayo siap-siap, sekarang kita meninggalkan Madinah, kita sekarang menuju Mekah. Kita mengambil mikotnya di mana? Di Bi'ru Ali. Bir Ali, Masjid Bir Ali. Bi'ru Ali, sumur Bi'ru, ya. Ada sumur Ali di situ. Ada Bi'ru Ali. Bir Ali yang lebih jelas. Ibu ada di bukunya Manasik ada. Nah, di situ kita mulai mengambil mikot. Nah, di situ baru pakaian-pakaian yang tadi kita pakai semua
dilepaskan. Ya, dilepaskan, kita tinggal yang bapak-bapak pakai ihram. Ngomong-ngomong, ihramnya di bawah. Bawah. Wih, luar biasa ini anak muda. Ihramnya di bawah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari bin Ali kita sudah pakai ihram. Begitu habis pakai ihram, Bapak perhatikan Ibu, habis pakai ihram kita sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram. Selesai sholat sunat ihram, berarti langsung kita niat. Nah, ketika kita lagi pakaian ihram, la rafasa wala fusuq wala jidal fil umrah atau fil haji. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pakai ihram seperti begini, pakai ihram ini. Ya, ini mikot, ini tempat dimulai kita pakai ihram. Pakai ihram, ntar saya jelaskan. Ihram itu sebenarnya wajib ya pakaiannya, tapi niatnya itu rukun. Ntar kita lihat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari situ kita mulai. Sudah pakai ihram dari mikot, dari bin Ali, kemudian kita ihram di sini, kita niat. Bagaimana niatnya? Ada di bukunya. Atau yang lebih gampang, labbaik Allahumma umrah. Dan niat itu ada rukunnya. Selesai niat, kita baca talbiyah sepanjang perjalanan menuju Mekah Al-Mukarramah. Rukunnya niat, baca talbiyah, salawat dan doa. Niat sudah, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, kami mengambil niat untuk melakukan amalan-amalan umrah. Sejak itu hati-hati, ropas, wala fusu, wala jidal. Nggak boleh bicara kotor, tidak boleh berbicara ropas, dan nggak boleh berbicara hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang parno dah. Ya, nggak boleh. Dijaga lisan kita baik-baik. Ya, dari situ kita belajar. Karena lidah kita ini senjata utama bagi keselamatan kita. Ternyata benar, orang pakai ihram juga nggak boleh bicara sembarangan. Karena gara-gara bicara, jaga lidah. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia terletak daripada dia pandai dan tidak memelihara lidah. Kata penyair Bang Haji Roma Irama, apa katanya? Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Nggak boleh, pakai iPhone ngomongin orang nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh. Tambah lagi. Iya. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Nah, bukan pakai lidah, pakai WA. Hati-hati di WA ini, kita harus pakai akhlak seperti yang tadi disampaikan oleh putri dari Ibunda Haja Salma. Namanya siapa? Rosaliana Salat SKM. Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita pakai ihram tadi, sudah niat, terus baca talbiyah. Bagaimana talbiyahnya? Ya, kita bareng-bareng. Mudah-mudahan disambut oleh mereka. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala
sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. wa adkhilna jannata ma'al abrar Adkhilna jannata ma'al abrar. ya aziz Ya Aziz, ya ghaffar Ya Ghaffar, ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Ada pengalaman pribadi Pak Bu, ketika saya nyebut ya Gopar itu kita kan ogen tuh ya Gopar, saya dulu coba ya Gapar ikutin orang hitam, terus saya disalahin antum Indonesia ya Gopar lah ya Gapar, orang hitam pakai Gapar dia karena mungkin bahasa dia ya, tujuannya sama. Ibu bapak yang dirahmati Allah, setelah kita sudah niat tadi sepanjang perjalanan seperti apa yang saya sampaikan tadi, rukun niat itu ada 4. Niat, baca talbiyah, salawat dan doa. Kalau ditanya orang umrah, niat ada rukunnya? Baru tahu sekarang ya, niat ternyata ada rukunnya 4. Ini kalau yang mau umrah. Ibu yang bapak yang dirahmati Allah, setelah kita sampailah nanti di Mekah Al-Mukarramah, padahal nanti bapak ibu ketika di bus kita, Ibunda Haja Salma Hasan ini sudah menyiapkan mutoib, sudah menyiapkan musawir yang pembimbing jalan dan pembimbing tawaf. Namanya Ustadz dari Madura. Nur Rahman, Ustadz Nur Rahman. Satu lagi siapa? Ada 2 tuh. Ya, dari mana ada orang, ternyata dia orang Madura yang sudah lama tinggal di Mekah, emang tinggal di sana kan, nggak pulang-pulang ya, pulang sewaktu-waktu. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, nanti dia akan bimbing kita juga di sana. Nah, kemudian bapak ibu ketika kita sampai di Mekah, perhatikan, ketika kita sampai di Mekah, kita pakai mobil bus itu dari tadi mikot yang habis mikot itu dari Bir Ali sampai di Mekah. Begitu sampai di Mekah, sesuai dengan hotel yang telah ditunjuk, kita ke hotel dulu, naruh barang-barang kita. Karena biasanya ketika mobil kita sampai, turun dari mobil, itu truk yang bawa barang-barang kita. Barang-barangnya juga yang terlalu banyak. Ntar ada petunjuk dari Ibu Silvi. Barangnya diukur ya, beratnya berapa itu ada kan itu di bukunya ya. Berapa? Beratnya berapa? Maksimal 30. Berapa kilo? 30. Nah, jangan lebih, karena diperiksa oleh di imigrasi akan mempersulit kita. Imigrasi. Kita taati adalah peraturannya. Ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, kemudian setelah kita masuk kamar, udah ketahuan nih kamar kita di sini, kamar ibu di sebelah sini, kamar ibu lagi sebelah sini. Nah, baru ketika kata komandan kita, bagaimana, udah siap semua? Siap. Dan hati-hati ketika itu kita masih pakai ihram. Ya, tidak boleh ropas, tidak boleh berbicara, yang tidak boleh kesel, berkelahi, berantem, bercecok, suami istri umpamanya. Ini hati-hati banget. Jangan, kita harus banyak sabar. Sesabar-sabarnya, tahan diri. Ya, sabar, sabar dan sabar. Makanya kalau pesan komandan travel mah, bawa sabar sebanyak-banyaknya. Jangan kita menganggap orang lain ini yang hadir, semua yang berangkat bareng kita itu saudara kita. Kita saling membantu di antara kita. Ringan sama dijinjing, berat sama ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita berumrah, betul nggak? Jadi enak kita sama-sama, ya nggak Ki? Tuh, hati-hati masalah. Enak kita, jadi kan saudara kita. Ini kisah tentang saudara bagaimana? Bapak pengalaman pribadi. Tahun 98 ketika saya berangkat haji, dulu ada orang bilang, oh, Ji, hati-hati di saudara, bilang apa? Itu belum kayak sekarang tuh minum air Zam-Zam. Masih apa namanya, diikat pakai rantai di pinggir-pinggir Masjidil Haram. Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang udah ada teknologi canggih, ada gelas yang bersih, ada gelas yang bekas. Dulu enggak begitu. Apa sih dibilang, Ji, hati-hati itu. Kamu minta kepada Tuhan aja, mohon kepada Allah, ya Allah,
Mereka semua datang dari penjuru dunia manapun. Tujuannya ke Mekah tidak ada lain, mereka semata-mata hanya mengharap ridho-Mu ya Allah. Satukan kami dengan mereka. Karena nanti bapak-bapak di sana yang baru-baru, ibu-ibu nanti akan gundam, tahu gundam? Kaget waktu, lah itu ada orang pahanya kecil, badannya gede amat ya. Ada yang kayak ayam negeri, ada yang tinggi, hitam banget, ada yang kering. Lihat giginya doang merah. Macam-macam orang. Putih. Ya giginya doang putih. Jadi kelihatannya kena kata giginya doang jadi merah kelihatannya. Hitam, ya kan? Nah ini Pak yang perlu kita perhatikan. Kita minta kepada Allah, ya Allah satukan kami dengan mereka. Mereka pun juga hamba-hambamu dari berbagai macam penjuru dunia datang melaksanakan ibadah umrah semata-mata hanya mengharap ridho-Mu. Kalau Allah sudah ridho, indah hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah naruh barang-barang kita di hotel, kata mutawif kita, bagaimana jamaah udah siap-siap, ayo berangkat. Kita berangkat dari pondokan kita, tempat naruh barang kita di Mekah ini, kita baca tadi lagi sepanjang perjalanan talbiyah. Kemudian baca talbiyah, selawat dan doa. Sampai Masjidil Haram, Bapak Ibu, kebiasaan kita masuk Masjidil Haram, masuk masjid kita aja, kita udah biasa sholat sunat, tahiyatul, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat menghormat masjid. Tapi riwayat lain boleh ketika Anda, karena begitu masuk Masjidil Haram, Anda udah kelihatan tuh Ka'bah. Ka'bah itu ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Udah kelihatan tuh. Anda memandang Ka'bah, Anda udah masuk kategori menghormat masjid. Tapi karena kesempatan waktu ada, lakukan juga sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, ketika sholat sunat tahiyatul masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai turun, kata komandan mutawif. Mutawif itu artinya orang yang membimbing tawaf kita. Muter tawaf 7 putaran. Mulai nih. Ini kita masih dalam laropas wala kusuk, itu tetap dijaga sampai kita pelaksanaan umroh kita selesai. Ketika kita tawaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dimulai dari garis Coklat. lampu hijau. Kalau sekarang, dulu ada garis coklat, sekarang lampu neon hijau di atasnya. Itu mulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ada rukunnya. Hajar Aswad itu 4 sudut begitu. Di sininya Hajar Aswad, di sini rukun Iraki, sebelah sono Syam. Sam, Irak. Ya. Iraki Syam. Iraki, Sam, kemudian di sini Yamani. Ini ada rukun Yamani. Dari rukun Yamani kemari ke Hajar Aswad. Ini 4 sudut ini punya nama masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita muter tuh tawaf tuh. Mulai dari sini mulai. Nah, kemudian dari sini kita tawaf. Bacaan-bacaan itu di bukunya ada. Bapak boleh ya, yang pakai ihram laki-laki boleh di sininya digantungin Perempuan juga. buku ya. Perempuan juga. Perempuan juga sama ya, digantung, baca di sini. Nah, di sini gambar Ka'bahnya mana? Nggak ada ya? Ya. Nggak ada. Nah, di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gereja, gambar Ka'bahnya aja. Ya, mantap. Ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Kita kalau memang sempat boleh mencium, tapi saya pesan kalau kita baru, kita yang penting karena istilam aja. Bismillahi Allahu Akbar. Kita selesaikan rukun kita aja, rukun umroh. Jangan ngejar mencium Hajar Aswad dulu.
khawatir karena orang itu bertumpuk, berjubel, banyak banget dari berbagai negara. Takut kita kena kesikut apa lain sebagainya. Selesaikan aja dulu dari Hajar Aswad. Di sini sebelahnya ada pintu Ka'bah yang disebut dengan Multazam. Nah, di sini doa juga Pak Mustajab. Insya Allah. Kita di Multazam ini kita berdoa, melintas dari sini kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah sampai ketika melintas maqam Ibrahim. Mutar maqam Ibrahimnya. Itu. Itu Pak. Nah ini maqam Ibrahim. Apa sih makom? Makom sama makam beda. Kalau makam kuburan, tapi kalau makam bekas tempat pijakan kaki Nabi Allah Ibrahim pada zamannya dulu ketika membangun Ka'bah. Kemudian dari situ kita dari sini melintas ke Hijir Ismail, lewat Hijir Ismail untuk ketemu dengan rukun Iraqi. Yang tadi Sami yang pertama, kedua Iraqi. Nah, di sini kita kalau mengikuti bacaan doa yang ada di buku kecil Bapak silakan. Tapi doa apa saja boleh. Bapak Ibu kesempatan minta kepada Allah di sini. Ya, ketika melintas itu selesai sampai lagi di Rukun Yamani. Rukun Yamani, coba Rukun Yamani aja. Bapak Ibu. Itu. Rukun Yamani. Ini nih. Satu lagi. Sebelum Hajar Aswad dari kalau sini. Nah, ini nih Rukun Yamani namanya. Ini di Rukun Yamani Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau memang Bapak Ibu sempat mencium, alhamdulillah. Karena Rasulullah SAW dia mencium pipinya di Rukun Yamani. Banyak riwayat dalam beberapa hadis menyatakan bahwa ternyata Rukun Yamani ini adalah pintu surga yang belum ditutup. Banyak orang yang tidak pada tahu. Di Grand Zamzam Polip Asia itu kalau saya kasih tahu, ini ada pintu surga yang belum ditutup. Jadi kesempatan mencium, kenal Rasul mencium. Diikuti oleh Umar Ibn Khattab, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi mencium, kebanyakan orang di sini musak doang begitu. Ya nggak apa-apa. Taunya itu dia, ya kan? Bukan hadis-hadis saya banyak baca, kalau ceritain panjang. Di situ intinya dari sahabat Ja'far menyatakan bahwa itu pintu surga yang masih terbuka. Ada yang baru tahu ya? Udah tahu apa ini? Ntar baru tahu. Kita menempelkan pipi kita di Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, ini doanya semua orang tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh tambahin tadi wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal sampai Hajar Aswad. Bapak Ibu ini baru praktek, lihat gambar aja, nanti satu persatunya rukunnya akan kita sampaikan. Ibu apa yang dirahmati Allah, di Hajar Aswad, Bapak Ibu sampai ke Hajar Aswad kita satu putaran. Kalau sudah mutar sampai satu putaran berikutnya sampai lagi ke Hajar Aswad, itu satu putar. Berapa lama sih kita muter di situ dengan pakaian ihram yang harus tetap terjaga? Ya, 7 putaran. Jadi dari sini ke sana mutar, 1 mutar lagi, 2 mutar lagi, 3 mutar lagi, 4 sampai 7. Nah setelah 7 berarti selesai tawaf kita. Kita melakukan sholat sunat tawaf. Di mana? Di Maqam Ibrahim. Kalau sempat di sini, alhamdulillah. Nggak sempat mundur lagi ke belakang, karena orang banyak berebut. Kita mundur ke belakang. Yang terpenting kita sejajar menghadapi ini. Ya.
sejajar dengan makom Ibrahim. Itu sholat sunat tawafnya di situ. Sholat sunat tawaf di makom Ibrahim. Kemudian apa lagi? Karena tadi udah selesai 7 putaran, kita tawaf lagi. Sholat sunat mutlak di Hijr Ismail. Nih Hijr Ismail ini. Sholat sunat mutlak di Hijr Ismail ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau sempat masuk, kalau enggak di luarnya aja, yang penting sejajar dengan Hijr Ismail. Sejajar aja. Masuk karena berdesak-desakan, Bapak Ibu. Saya yang selama 40 hari sana jarang masuk. Pernah masuk, kadang-kadang dapat, kadang-kadang kagak. Nah setelah itu sholat mutlak. Artinya apa sholat mutlak? Sholat yang tidak ada kaitan dengan sholat-sholat lain. Mutlak. Kapanpun bisa dilakukan, kapan dan nggak ada batas waktu. Selesai sholat sunat mutlak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai tawaf kita. Tapi ingat, robas wala pusuk wala jidal harus tetap diperhatikan, karena kita masih pakai ihram. Urutannya apa setelah itu? Kita disunahkan minum air zam-zam. Mana aja air zam-zam sumurnya ya? Sumur zam-zam. Nah kita sumur zam-zam itu baca doa. Nih doanya nih. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu air luar biasa. Air obat dari segala obat. Minum air zam-zam. Niatkan air zam-zam itu tergantung Bapak Ibu yang niatkan. Oh niat pengen begini, udah minum. Niatkan obat untuk obat apa dalam diri kita. Itu air zam. Jangankan air zam-zam yang memang hadisnya sohe-sohe banget, apalagi air minum yang kita punya nih. Kita kasih tahu nih Bu, air minum kita ini juga kita minum jangan sembarangan minum. Ayo, Ibu ada yang jam-jamnya. Ya. Bareng-bareng. Ayo kita minum ya. Ayo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anggap aja jam-jam ya gitu ya. Anggap aja jam-jam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau bukan air zam-zam, air galon kita di rumah kita masing-masing, atau bapak yang masih ganteng-ganteng nih, umpamanya namuk ke rumah janda, hati-hati pak. Ya kan, karena kadang-kadang air itu bisa diisi dengan apa aja, dengan mantra-mantra dan lain sebagainya, hati-hati. Ya, bapak baca, makanya kalau udah kebiasaan enak aja. Bagaimana kita minum air putih? Air putih biasa, air putih itu bisa menjadi obat juga buat kita kalau tahu caranya. Caranya bagaimana, Bu Jinda? Allah nawaitu syifa bi barokatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 kali pelan-pelan. Minum dah. Oh, nawaitu syifa bi barokatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tuhan itu jadikan air ini menjadi obat berkat kehormatan daripada Nabi Muhammad SAW. Mustafa nama Nabi. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, bukan ibu, berarti air itu ada mantra. Kalau airnya itu nggak pecah, kita minum terus. Yang kita minum berarti kalah dengan niat kita tadi, dia akan menjadi obat. Paham ya? Tambahan aja itu, manasik nggak ada itu mah. Tambah dari sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi doanya ini diapalin ya. Sehingga setiap kita minum dimanapun, di Mekah maupun di Madinah, karena air zam-zam bisa sampai ke Madinah. Bapak Ibu, yang di Masjid Nabawi Madinah itu juga air zam-zam yang dikirim dari sana. Nah, selesai kita minum air zam-zam, kita sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Mana Bukit Sofa dan Marwah? Kita lihat. Bukit Sofa dan Marwah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu zaman
Nabi Allah Ibrahim sekian abad yang lalu. Nah ini contoh. Nah Bukit Sofa, dari Sofa dulu baru ke Marwah. Sofa Marwah. Nah ini Sofa, Bukit Sofa. Kita disunahkan ketika kita menaiki Bukit Sofa. Ini masih rukun anu nih. Rukun apa tadi? Umroh. Sofa Marwah. Disunahkan naik, injak bukitnya dikit. Injak bukitnya diniatkan. Ya, di sini begitu injak bukit baru kita baca seperti bacaan tadi yang ada di bukunya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah dan seterusnya. Terus dari sini kemari ke Bukit Marwah satu putaran, satu balikan. Dari sini kita nginjak lagi, balik lagi ke sana satu balikan. Jadi satu balik, kemari dua balik, tiga balik, empat balik. Nah, ketika nanti di tengah-tengah perjalanan di sini ada neon hijau. Ini neon hijau ini kita bacanya juga harus berubah, ngebrek dikit, ngebrek ya. Nanti ngebrek ya. Lari kecil. Ya kan? Waqfir, warham, wa'fu, watakaram, watajawaz, amma ta'lam, amma na'lam. Ada bacaan itu. Ya kan? Ta'adul akram terakhirnya. Yang dibaca itu ngebrek. Apa sih itu? Itu dulu sejarahnya Siti Hajar ketika mencari air buat anaknya kecil, Ismail kecil waktu itu, dia lihat di Bukit Sofa, dia lihat di sini kayak ada air. Dari Bukit Sofa ke Marwah kayak ada air. Bapak Ibu, contoh gamblang kita kalau tengah hari butaran tengah hari mentang ya. Di tengah hari kita lihat aspal seperti ada air kan? Seperti ada air itu yang namanya Patamor Gana. Nah itu begitu sejarahnya dulu. Makanya ketika di sini kita disunahkan lari-lari kecil, laki-laki perempuan jalan cepat aja. Setelah 7 putaran, 7 balikan selesai, kita tahalul. Karena mulai dari sana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di sini. 7 balikan berakhir di Bukit Marwah. Kita minggir sedikit di sini, kita tahalul. Tahalul ya, kita memotong rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Maka dengan begitu selesailah sudah umroh kita. Ibu yang dirahmati Allah, sekarang baru rukunnya. Tapi tadi saya cerita gamblangnya aja. Rukun tawaf, rukun tawaf. Rukun umrah ada berapa sih? Ada 5. Ada 5. Kalau 6 ntar aku tambahin itu bang. Ada 5. Pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahlul. Bahasa. Pertama, niat. Kedua, ketiga, keempat, tahlul. Kelima, kelima tertib, keenam belanja. oh, saya pikir ada 6. 6. Niat, ihram. Nah ini yang tahlul tadi yang di Bukit Marwah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi rukun umrah ini niat, ihram, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Ini tertib, harus tertib mulai dari sini. Nggak boleh kita umpamanya, oh sampai yang Masjidil Haram, wah sa'i dulu dah, ya kan? Atau tahalul dulu dah, berarti nggak tertib. Kita harus tertib. Ya, kalau ada 6 yang disampaikan oleh Komandan Travel Grand Jam-Jam itu makanya tambahan belanja. Karena pada umumnya orang kopernya baginya kecil, pulangnya daripada gendut. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu,
Nah, setelah kita ada di Mekah, kita juga tidak luput di sana tempat-tempat ziarah, banyak sejarahnya. Di buku ini Bapak Ibu bisa baca. Ya, saya mencoba nggak mau saya jelaskan semua, banyak baca. Ya, iya, karena di Mekah itu juga kita bisa ziarah. Kemana? Jabal Nur. Jabal Nur Bapak, kalau memang yang nenek-nenek mohon maaf, apalagi yang pinggang rada sakit, jangan maksain naik. Tinggi banget Jabal Nur itu, tinggi. Tapi sekarang di bawahnya katanya sudah ada itu buat dia, miniatur. Ya, di Jabal Nur ada museum situ, kita lihatnya di museum aja ada tuh. Nanti kalau kita mau berangkat, mau pergi, insya Allah. Insya Allah, luar biasa, ada pembaharuan terus. Jabal Nur tinggi, di sana tempat Nabi, di Guha Hiro, namanya di sana ada Guha Hiro, tempat Nabi menerima wahyu pertama. Apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita? Iqra, makanya baca, baca. Ya, sempatkan waktu untuk membaca. Karena orang beribadah, seperti tadi, saran dari Ibu, ya, Ibu Silvi tadi, harus ada ilmunya. Karena ada hadis menyatakan begini, Fakunu bangkikoli ilmim yakmanu akmanu umardudatun latubah. Orang yang melakukan satu amalan nggak tahu ilmunya, tanpa ilmu, maka amalannya tertolak di hadapan Allah. Na'udzubillahi min. Contoh lebih gamblangnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu nyayur asem nggak tahu ilmunya, kira-kira enak nggak rasanya? Sayur asem pakai gambir, ya kan? Pakai gula, pakai lada, pakai cabe, ya kan? Iya, pakai terasi biasa itu ya, mengusir asam. Kesimpulannya, nyayur asam pun kalau kita nggak tahu ilmunya nyayur asam, rasanya nggak enak, tertolak. Wah, nggak mau, biar saya banyak banget isinya, tapi karena nggak sedap, nggak dimakan sama hati-hati ya. Tapi kalau yang ilmunya tahu, itulah dengan harapan mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah, nah di Mekah juga ada Jabal Sur. Jabal Sur itu apa sih? Ada Jabal Nur tadi di Gua Hiro, ini ada Jabal Sur, Gunung Sur. Itu ketika Nabi hijrah, dikejar-kejar oleh kaum Quraisy dari kota Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Ternyata Rasul di situ 4 malam di Jabal Sur. Tapi di situ kalau kita panjang tentang Jabal Sur juga. Karena dari situ langsung Nabi berangkat ke Madinah. Sampai pertama di Madinah, di masjid yang tadi saya ceritakan, masjid apa namanya? Tempat Nabi pertama kali hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Masjid Quba. Yang tadi salat 2 rakaat dapat pahala umroh di Masjid Quba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu, kita kembali kepada uji ingatan. Hukum umroh, ini penjelasan secara ininya. Hukum umroh berbeda pendapat tentang hukum umroh ini. Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Yang sunnah hukum umroh adalah ulama yang berpendapat sunnah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, riwayat Ibnu Mas'ud, dan pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun yang menyatakan bahwa umroh itu wajib, pendapat kedua dianggap paling kuat. Hukum ibadah ini wajib karena berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Mana dalilnya? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah ayat 96. Ini banyak ulama berpendapat bahwa hukum umrah itu adalah wajib. Dan dalilnya Al-Baqarah 196. Dalam ayat ini umrah disanadkan dengan ibadah haji. Hal itu yang jadi rujukan sahabat Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit, juga para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dalam menetapkan hukumnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
syarat umrah. Tadi peragamnya udah syarat umrah. Ibnu Katsir menerangkan, diriwayatkan secara sahih bahwa Nabi melakukan umrah sebanyak 4 kali. Ingat itu, Nabi melakukan umrah sepanjang hidupnya sebanyak 4 kali, dan semuanya beliau kerjakan pada bulan Dzulqa'dah, yaitu umrah Hudaybiyah. Nah, kalau besok kita nggak sampai ke Hudaybiyah, dulu saya sampai ke Hudaybiyah. Ya, itu sebelahnya ada tempat peternakan onta. Pernah onta, bahkan pernah orang-orang pada minum susu onta. Susu onta. Ya. Itu tahun ke-6 Hijriah. Umratul Qada pada tahun ke-7 Hijriah. Umrah Jironah. Nanti kita Jironah apa ini, Bu? Jironah ya. Jironah tahun ke-8 Hijriah, dan umrah terakhir pada saat Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Itu Nabi ya. Kalau kita boleh kapan aja kalau punya duit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang umrah itu orang yang muslim, beragama Islam. Syaratnya sebagaimana ibadah lainnya, bersyahadat memeluk agama Islam merupakan tiket wajib untuk diterimanya amalan ibadah. Yang kedua, balik. Ya, yang balik berakal. Balik merupakan batas manusia sudah masuk ke perhitungan amal baik dan buruk. Semua yang dilakukan manusia yang balik akan dicatat menjadi pahala atau dosanya. Untuk batasan balik terdapat tanda-tanda seperti mimpi basah munculnya itu, kemudian wanita itu sudah pernah haid. Ya. Yang ketiga, merdeka dari perbudakan atau bukan hamba sahaya. Zaman kita sekarang nggak ada lagi nih, ya, udah nggak ada lagi. Keempat, punya kemampuan. Kemampuan dalam hal ini dimaksud adalah finansial. Karena orang yang berangkat umrah, orang-orang yang mampu dari segi finansial, kesehatan, juga maupun ilmu pengetahuan, ilmu dalam manasik umrah. Kemudian adanya mahram bagi perempuan. Mahram di sini apa sih? Mahram itu yang mendampingi. Kalau ibu-ibu berangkat sendirian ada dampingnya, apa suaminya atau saudaranya, ya. Ini kadang-kadang banyak di permasalahan di pengajian-pengajian. Bu, engkau nggak bisa ikut ziarah bareng Bu Haji Romlah. Ada kemudian saya juga yang tukang ziarah, no. Bu Haji Romlah mana? Mudah-mudahan panjang umur Bu Haji Romlah. Iya kan? Itu tukang ziarah. Oh, kamu nggak ikut, kamu nggak ada mahramnya. Pengertian mahram itu apa sih sebenarnya? Mahram, pengertian mahram itu orang yang pakai ihram. Orang yang sedang pakai ihram itu mahram. Ya. Muhrim saudara yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh nikah. Cuma katanya nggak ada muhrimnya, nggak apalah. Cari teman aja. Ya kalau nenek-nenek mau udah tua, masa mau cari pasangan, nggak mungkin ya. Teman-temannya aja yang baik dengan harapan supaya terjaga. Ada berita-berita apa bisa diinformasikan. Contoh lain di sini ada ibu saya, ada Ibu Haji Ramlan, itu ada Mas Wati, apa itu, Bu Mas, Ibu Ratna, Masya Allah, Bu Mas Turo, itu teman-teman saya, Bu Haji Eti, Bu Diana, teman-teman saya juga ketika ziarah ke makam para wali yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Lombok dan Bali. Ibu yang dirahmati Allah. Jadi artinya mahram seperti itu, artinya muhrim juga seperti itu. Kita lanjut. Bu, dari serangkaian ibadah ada harus memperhatikan yang mana rukun umrah dan yang mana sunnah umrah. Karena tahapan rukun ini yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Berikhram atau berniat untuk memulai umrah. Ikhram dilakukan di mikot. Tadi terbayang Pak ya. Dari mana kita? Karena kita dari Madinah dulu, berarti di Bir Ali. Wah, cerdas. Dari Bir Ali. Kemudian kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa putaran? 7 putaran. Kemudian melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Berapa balikan? 7. Setelah itu baru kita tahap lalu. Jadi niat itu berikhram, tawaf, sa'i, tahallul, terakhir tertib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, luar biasa
ibu-ibu bangga, bersyukur kepada Allah. Ternyata kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa sampai melakukan ibadah di rumah Allah, Mekah, dan bisa jarak ke makam makbar paduka Rasulullah SAW. Tidak semua orang, Bu, diberi kesempatan seperti ini. Kita bersyukur. Kenapa? Kemarin haji aja yang udah ngasih duit 400 juta. Duitnya mampu kan 400 juta. Ada yang haji berodak, haji ini yang 300 juta, yang sekian ratus juta. Ternyata kalau Allah belum tentukan dia berangkat, nggak sampai ke Mekah. Bahkan ada yang sampai cuma sampai bandara doang dibalikin, udah sampai Mekah. Ada yang sudah dibalikin lagi ke Indonesia. Bu, kita itu banyak karena pisahnya salah dan lain-lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita bersama Grand Zamzam ini, Khalifah Asiatul Travel dari Bu Silvi, mudah-mudahan umrah kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya akan sedikit menambahkan tentang rukun umroh tadi ya. Seperti yang tadi kita dengarkan bersama oleh Bapak Ustadz kita, ada tadi dijelaskan sholat mutlak di Hijr Ismail ya. Itu di luar rukun umroh. Di luar rukun umroh juga ada menyium rukun Syam, rukun Yamani. Kemudian apalagi rukun apalagi tadi Hajar Aswad, dan juga ada multazam, yang mana itu terletak antara Hajar Aswad dan pintu multajam. Itu semua di luar rukun umroh. Jadi cium Hajar Aswad sama rukun Yamani, Ka'bah juga, Ka'bah nanti setelah kita udah di luar rukun umroh ya. Sholat ya. Kan setiap waktu ada sholat fardu, ada kita pergi ke masjid. Ya. Nah itu baru kita bisa nyium Ka'bah. Pokoknya kita waktunya kita beri istimewa terus lah, jangan banyak di kamar ya. Bagi yang tua-tua boleh. Saya tua maksudnya. Ini Bu, nanti di setiap setelah sholat fardu nanti ada sholat jenazah. Ya. Itu pahalanya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di surga. Jadi itu dia kalau di sini usolli hajjal mayyiti rakaatin fardu kifayah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi cuma arba'an takbiratul ihram. Jadi 4 takbiratul ihram. Pertama bacaannya alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim ila akhir. Dan tidak bersuara, itu namanya syir ya Bu ya. Kemudian Allahu akbar. Kita baca apa? Salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila akhir. Kemudian kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai innaka hamidul majid. Setelah itu baru kita Allahu akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'qurhu. Boleh Allahu, boleh sampai situ aja. Kalau emang nggak apa ke bawahnya baru Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Itu aja Bu. Insya Allah nanti pahalanya kita seperti gunung Uhud yang dari surga. Insya Allah ini kayaknya calon surga semua. Amin. Ya kita jawab, Bu. Bu, kita dalam perjalanan, orang yang berjalan safar, kita dari rumah nanti, dari rumah kita sendiri boleh sholat sunat safar sebelum kita kumpul di Grand Zamzam. Tapi boleh dilakukan bareng-bareng di Grand Zamzam. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari perjalanan kita ini banyak kita melakukan sholat qashar jamak, bisa takdim, bisa ta'khir, tergantung situasi dan kondisi. Yang umum, Bapak-bapak sudah pada tahu kalau sholat qashar jamak takdim artinya asar ditarik ke waktu johor. Usolinya bagaimana? Orang Haji Romlah, ada nggak Haji Romlah? Udah kapalan banget dia. Ya, usolli fardhu zuhri rakaataini qashar madmu'an ilaihil asru, narik asar dulu. Ilaihil asru
lillahi ta'ala. Kalau ikut imam, kalau ada yang imamin nanti makmuman lillahi, itu sholat zuhur 2 rakaat. Dan setelah sholat zuhur selesai, ya kan, karena ada 2 sholat yang kita satukan, maka diiringi dengan iqomat. Nah, begitu qomat kita ambil sholat asar ke waktu johor. Tadi kan johor tuh, yang disebut ini jamaah takdim, ya. Usolli fardul asri rakaataini qasrun majmu'an ila zuhri, turun kan? Ila zuhri. Tapi kalau asar tadi ilaihil asru, kalau johor ila zuhri. Kalau ada makmum ilahi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan lanjutan dari susulan Bu Haji Indah ini, ketika kita tawaf batal kumaha? Sementara kita tawaf dalam keadaan suci. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Haja Salma Hasan, kita mohon kepada Allah jangan sampai, ya Allah, lagi ibadah begini, jangan sampai kami aurat kita semua yang ada lubang-lubang apa, ya kan, jangan sampai membatalkan wudu. Mohon kepada Allah. Ya, kalau kita lihat kuat, insya Allah tidak akan pernah batal. Tapi kalau bagaimana terjadi batal juga umpamanya, kita wudhu bagaimana? Sementara kita lagi sedang dalam keadaan tawaf. Bapak, kita ketika tawaf itu ada yang suka bawa sanitizer, apa namanya? Kok sanitizer? Apa namanya? Spray. Nah, ini kita bisa melakukan. Kita mundur ke belakang dulu. Kita tadi sampai di mana nih? Umpamanya kita sampai di Hijir Ismail, udah sono ujung, rukun Sami, rukun Iraki, ya Irak, Sam. Nah kita batal di situ, kita bisa mundur sejajar, tapi harus temennya nungguin ya supaya kita nggak ketinggalan. Kasih tahu temennya, si Anu Pak lagi batal wudu. Bagaimana caranya wudunya? Cari tempat yang agak lenggangan, ibu wudu dengan sanitizer. Biasa soal apa namanya? Spray. Botol spray. Nah, gua kagak yang begitu. Isinya air. Iya, spray ya. Ya. Yang penting ada air ngucur dalam wajah kita. Wudu aja wudu, ngucur kan? Nah, terus tangan juga jangan dikucurin banyak banget, jangan, yang penting basah sampai sikut. Betul nggak? Bagaimana kita wudu yang sebenarnya? Terus sebelah sini, ya kan? Terus apa lagi? Apa namanya? Kepala. Rambut. Ya kalau telinga ini kan sunnah kan ya, nggak usah juga nggak apa-apa. Pokoknya yang wajib-wajibnya aja. Dan rukun wudu. Kemudian kaki yang memakai kaos kaki buka dikit. Bendaran itu. Kalau kita dicemprot-cemprot aja, yang penting kita kena air semua. Nah ini yang andai kata umpama jikalau misalnya kejadian seperti itu. Paham ya Bu? Itu kalau terjadi seperti itu. Karena dalam beberapa baca menyatakan kalau kita wudu harus ada air mengalir. Kita semprot wajah kita aja kan ngalir, ya kan? Jangan sampai dilepet-lepetin. Ya kagak jelas gitu kan, harus ngalir. Seperti mengalir gitu. Oke ya, pertanyaan itu cukup ya. Satu hal yang perlu Bapak ingat untuk Bapak ya, ketika kita tadi saya baca apa namanya literatur perjalanan kita ini, Johor Jumat kita udah ada di pesawat. Perhatikan, seorang musafir tidak wajib melaksanakan Jumat, ya tidak wajib sholat Jumat. Musafir boleh kita mengambil jamaah takdim, asalnya ditarik di waktu Johor. Nah, Johor takdim dong. Jamaah takdim di awal, jadi asar ditarik di waktu Johor. Jadi tidak wajib Jumat, karena yang laki-laki nih. Ya, untuk musafir nggak ada Jumat. Ada hadis saya kalau panjang kita mah. Pokoknya nggak ada Jumat untuk musafir. Berarti kita bisa melakukan jamaah takdim, asalnya ditarik. Tapi bapak-bapak dan saudara sekalian, ketika mau masuk pesawat, kita harus sudah punya wudu. Ya, karena di pesawat airnya sedikit. Lagi ribet lagi. Ya, mendingan dari bandara itu kita sudah siap. Ya, sudah siap wudu, jangan sampai kecewa dengan istri kita supaya kita tetap suci. Nanti kita ketika di pesawat dengan kondisi waktu seperti itu, kita melaksanakan sholat jamaah takdim sendiri-sendiri, tidak bisa berjamaah. Seperti saya mimpin jamaah ziarah. Ya karena ini di pesawat duduk, ya
Ya, duduk. Jadi bayangkan sendiri, pelajari, ada petunjuk-petunjuknya di buku kecil Bapak ya. Nanti kita sholat sendiri-sendiri. Di jamak, asal ditarik di waktu jamak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya doa.